Dia balik lagi ke sini. Ngapain? Mama. Bandetnya ada dua, ini bandetnya ya. Ini bandet, itu bandet. Oh, bandetnya dijual. Dua. Bukan jual. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi guys, selamat pagi peternak di seluruh Nusantara. Pada pekan kali ini saya ingin membahas treatment khusus ketika anak kambing baru saja dilahirkan. Namun sebelum itu jangan lupa untuk tetap subscribe, like, dan share video-video, konten-konten yang ada di channel YouTube ini. Semoga semakin berjaya. Nah, pada video kali ini saya ingin membagikan sebuah ilustrasi, sebuah narasi tentang perawatan khusus yang diperlukan anak kambing ketika baru saja dilahirkan. Anak kambing yang baru lahir memerlukan penanganan dan perawatan secara khusus agar tumbuh menjadi kambing yang sehat. Jika tidak hati-hati, anak kambing bisa saja mudah terserang penyakit dan bahkan mati sebelum dewasa. Dikutip dari laman Kementerian Pertanian, ada beberapa hal yang harus diperhatikan dan wajib diketahui oleh para peternak kambing dalam merawat anak kambing yang baru saja dilahirkan. Yang pertama, pisahkan anak kambing atau cempe dari kambing lainnya. Anak kambing yang baru lahir atau biasa disebut dengan cempe perlu dipisahkan dari kambing dewasa lainnya. Kondisinya yang masih sangat rawan dan lemah dikhawatirkan terinjak. Namun cempe harus tetap berada pada satu kandang dengan induknya untuk melatih kemampuan induk dalam menjaga dan merawat anaknya. Nah, bagi induk yang baru pertama kali melahirkan memang butuh penyesuaian ya. Bahkan kadang-kadang berhari-hari baru dia memahami, baru dia merasakan bahwa dia punya kewajiban untuk merawat anaknya. Cempe membutuhkan tempat yang hangat dan kering karena suhu dingin atau lembab bisa saja berpengaruh buruk bagi kesehatannya. Pastikan cempe mempunyai alas tidur yang hangat dan tebal. Jika areanya dingin, bisa dipasang lampu penerang yang hangat atau lampu inframerah, namun pastikan pemasangannya tidak membahayakan. Artinya misalnya indukannya berdiri tegap gitu ya. Jangan sampai lampu yang digunakan untuk pemanasan sundul bersentuhan dengan kepala induknya tadi, kalau bisa lebih tinggi gitu. Kemudian selain itu, lantai kandang juga harus dibuat sedemikian rupa agar mudah menyerap urin, kotoran, dan lain-lain, agar tetap kering gitu ya. Gunakan jerami atau serbuk kayu sebagai alas tidur yang nyaman dan hangat bagi cempe yang baru dilahirkan. Biasanya yang paling baik itu justru dari serbuk kayu ya, serbuk kayu yang kering itu. Kemudian yang kedua, membersihkan tali pusar. Tali pusar akan terpisah secara alami sebenarnya dari induk kambing. Namun tali pusar yang baru putus membutuhkan perawatan tambahan agar tidak terkena infeksi. Oleskan larutan iodin untuk mencegah infeksi dan membantu tali pusar agar lebih cepat kering. Jadi kalau lebih cepat kering dia lebih baik. Jika panjang tali pusar lebih dari 10 cm setelah putus, harus dipotong dengan menggunakan gunting atau silet atau apalah yang bersih gitu ya, steril dan tajam. Jangan sampai menyakiti. Tali pusar harus putus dari anak kambing baru lahir dalam waktu maksimal 3 pekan. Jadi kalau sebelum itu potong aja gitu ya. Tapi dia kalau pupaknya itu putus dari udelnya itu biasanya otomatis dia akan putus gitu. Kemudian yang ketiga, pastikan tidak ada lendir atau cairan gitu ya. Secara alami induk kambing yang baru saja melahirkan akan membersihkan lendir dari tubuh anaknya dengan menjilati anaknya sampai kering. Ini secara alami biasanya begitu. Tapi ada indukan kambing yang tidak seperti itu pula gitu loh. Saya menemui dua-duanya.
Apabila induk kambing tidak melakukan pembersihan lendir pada anaknya, lendir dan cairan yang ada di mulut terutama, kemudian di hidung cempe tadi harus segera dibersihkan dengan menggunakan tangan yang dilapisi sarung tangan steril atau menggunakan alat penyedot khusus. Nah, biasanya penyedot khusus ini vakumnya adalah dijual gitu, sehingga kita bisa menggunakan alat tersebut agar lebih mudah. Dan pastikan bahwa mulut, hidung dan tenggorokan anak kambing tadi kering gitu ya, bersih terutama. Jika tidak segera dibersihkan, lendir bisa mengganggu pernapasan cempe. Dia akan masuk ke paru-paru apabila tidak bersih. Hindari pembersihan seluruh badan dengan kain karena dapat mengurangi keinginan induk dalam membersihkan atau menjilati anaknya secara alamiah. Memang bagusnya pembersihan ini dilakukan secara alamiah oleh induknya gitu ya. Ini kan udah tabiat hewan gitu ya. Tapi permasalahannya memang kita kadang-kadang nemuin ada induknya nggak care sama anak yang baru dilahirkan gitu loh. Bahkan terkesan gimana ya, kayak abai gitu. Kemudian fokuskan pembersihan lendir pada area mulut dan hidung demi kelangsungan hidup cempe. Kemudian yang keempat atau yang terakhir adalah sediakan botol minum. Botol minum diperlukan jika induk belum atau tidak mau menyusui anaknya. Hal ini terjadi karena beberapa faktor, diantaranya induk baru pertama kali melahirkan. Nah, ini paling sering terjadi. Kemudian induk yang belum cukup umur atau terlalu muda sehingga dia tidak siap gitu ya. Kemudian cempe yang terlalu sering dipegang, juga kadang-kadang enggan disusui oleh induknya. Cempe yang lahir secara prematur juga kayak gitu, juga seperti itu gitu loh. Dan induk atau anak kambing yang sakit. Nah, saran saya untuk botol minuman ini, saya bahkan pernah menyediakan botol khusus untuk susu kambing yang kita temui indukannya itu nggak optimal dalam memberikan susu gitu, menyusui anaknya. Kadang anaknya itu sampai ditendang-tendang gitu. Nah, itu juga perlu perhatian khusus dari kita, jangan sampai anaknya justru teraniaya, atau misalnya kita harus memberikan susu secara manual dengan botol dot, itu juga perlu dilakukan. Karena nanti kalau kolostrumnya kurang dalam satu hari itu, ketika dia dilahirkan, susu itu harus sudah mendapatkan asupan dari induknya. Apabila itu tidak terjadi, maka tugas kita lah sebagai peternak untuk menyusui secara manual. Nah, susu kambing, maksud saya susu yang digunakan, susu yang dikonsumsi oleh anak kambing yang baru dilahirkan itu ada banyak di pasaran. Silakan cari saja mana yang paling baik gitu ya. Apapun kondisinya, hal-hal yang seperti itu perlu kita siapkan terlebih dahulu. Manakala kita tahu bahwa indukan kambing akan segera melahirkan. Itu guys yang bisa saya bagikan, pengalaman saya terutama pada hari ini, dengan harapan kita semua terliterasi ya, termotivasi, dan tujuannya adalah menghindari kerugian-kerugian yang mungkin timbul dari resiko beternak kambing. Kita paham lah ya bahwa ternak kambing itu untungnya tidak besar gitu ya, untungnya memang kecil gitu. Tapi dari yang kecil-kecil dan banyak, akhirnya menjadi banyak juga gitu kan. Nah, resiko-resiko itulah yang ingin saya bagikan ke teman-teman agar sama-sama lah kita meraih keuntungan yang optimal dari ternak kambing ini. Demikian, mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih untuk semua atensinya, dan jangan lupa untuk subscribe, like, dan share video-video yang ada di channel YouTube ini. Semoga semakin berjaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.